Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3, saya sendiri Agus Mindarto dari SMP Negeri 2 pada Pamekasan, Pak LM Hadi Riantoko dari SMPK Sang Timur Malang, Bapak Miftahur Rahman dari SMPN 1 Tulungagung, Bapak Yeni Susilo dari SMPN 6 Ponorogo, dan Pak Andras Ifkajurono dari SMPN 1 Seliragung. Kami dari kelompok 3 membahas dari capaian pembelajaran mendeskripsikan komponen, fungsi, dan cara kerja komputer yang membentuk sebuah sistem komputasi serta menjelaskan proses dan penggunaan kodifikasi untuk penyimpanan data dalam komputer. Adapun elemen mata pelajaran informatika yang dipilih yaitu sistem komputer. Kata kerja kognitif atau dari masuk kata kerja yang pertama dari C1 yaitu menjelaskan, C2-nya memahami, C3 menerapkan, C4-nya membedakan, C5 membandingkan, dan C6 memecahkan. Tujuan pembelajaran yang berbasis code ini ada sesuai petunjuk tadi, ini harus diruntut dari C1 sampai C6 ya, sampai hot. Siswa mampu menjelaskan bagian-bagian sebuah sistem komputer. Nah, ini untuk indikator masih D1 yaitu menjelaskan. Sedangkan untuk yang masuk C2 adalah memahami fungsi perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Ini memahami tentang perangkat masukan, perangkat proses, perangkat output, perangkat penyimpanan atau storage device, juga tentang perangkat tambahan. Selain itu juga memahami fungsi dari perangkat lunak. Adapun yang masuk di C3 adalah membuat dokumen sederhana menggunakan aplikasi pengolah kata tersebut. Nah, ini ada di submateri perangkat lunak. Dalam hal ini indikatornya adalah siswa mampu membuat dokumen sederhana dengan menggunakan aplikasi pengolah kata yaitu Microsoft. Selanjutnya membandingkan perangkat perambahan. Sekarang ini membandingkan di sini masuk di C. Dalam hal ini membandingkan penggunaan perambahan atau browser. Dalam hal ini siswa misalnya membandingkan ketika menggunakan browser antara Google Chrome dan Firefox. Juga membedakan perangkat keras komputer ini. Jadi siswa indikatornya mampu membedakan jenis perangkat yang termasuk perangkat masukan, proses, keluaran, atau tersebut termasuk penyimpanan. Balik lagi di C1 yaitu menjelaskan bagaimana sebuah sistem komputer bekerja, yaitu siswa mampu memahami bagaimana perangkat tersebut dapat berinteraksi. Dan yang ketujuh adalah mengkoneksikan perangkat dengan perangkat lain. Dalam hal ini termasuk di 6, jadi dia menggunakan sebuah koneksi antar perangkat dengan perangkat lain. Nah, indikatornya menciptakan koneksi antara satu perangkat dengan perangkat lainnya dan melakukan transfer data, sehingga ketika anak sudah mampu mengkoneksikan antar dua perangkat itu sudah masuk kategori ini. Kembali lagi ke C1 menjelaskan bagaimana data dikodifikasi dalam bilangan biner. Ini masuk di materi bilangan biner. Adapun indikatornya yang pertama, siswa mampu menjelaskan apa itu bilangan. Yang kedua, tujuannya adalah mengkonversi bilangan biner. Indikatornya mengubah bilangan biner ke bilangan desimal dan juga sebaliknya, juga melakukan pengkodean
dari teks ke kode biner, sehingga ini termasuk di kategori C3 Mas Menteri. Baik Bapak Ibu sekalian, itulah hasil kerja dari kelompok kami bertiga. Selanjutnya kami mohon masukannya untuk perbaikan supaya lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, silakan ada yang mau mengomentari dulu. Pak Dian, ini tadi dari kelompok kami terkait kolom ini, bagaimana kalau ini ditambah satu kolom lagi tentang materinya, karena ini akhirnya nyampur Pak. Boleh lebih bagus lagi Pak. Ya, cuman tadi mau menghubungi Pak Adian karena masih di belum agak mungkin nanti akan ditambah kolom materi sehingga di indikatornya ini lebih spesifik ngelompok gitu. Oke, baik Pak. Masukan dari saya Pak, boleh Pak? Ya monggo, sangat diharapkan. Baik Pak, di sini ada KKO HOTS. KKO HOTS itu untuk KKO revisi taksonomi Bloom yang terbaru. Menjelaskan itu sebetulnya ada di C berapa ya Pak ya? Kalau di sini lebih ke kan masalah pengetahuan ya. Masih di C1. Iya, betul sekali Pak. Itu. Jadi C1 apa C2 Pak? Masih C1 karena terkait pengetahuannya yang di. Oke. Kalau di ranah kognitif atau di pengetahuan, untuk menjelaskan itu ada di C2 Pak. Oh begitu Pak. Iya. Jadi sebelum peserta didik menjelaskan, si peserta didik itu di C1-nya harus bisa mengenali dulu, kemudian mengingat kembali, menyebutkan, menghafal. Nah, seperti itu, Pak. Nah, baru setelah C1 itu baru yang C2-nya menjelaskan. Itu ya Bapak Ibu ya, semuanya. Nah, di taksonomi Bloom edisi revisi itu menjelaskan itu ada di C2. Gitu Pak. Inilah C1-nya mengenali, C2-nya menjelaskan. Iya, gitu. Bisa mengenali, bisa menyebutkan. Misalkan seperti ini. Komponen-komponen komputer, misalkan komponen-komponen komputer. Siswa itu kan harus bisa mengenali dulu. Oh, bentuknya seperti itu, bentuk dari prosesor. Oh, bentuknya seperti itu, jadi kenal dulu ke alatnya. Nah, setelah kenal, baru bisa menjelaskan fungsinya. Oh, fungsi prosesor itu dijelaskan oleh si peserta didik, fungsinya apa, gitu loh Pak. Kalau mengidentifikasi itu Pak? Mengidentifikasi ada di C berapa Pak? Kira-kira? Ini kan berarti dia kan sudah paham, akhirnya bisa membedakan itu. Bisa untuk mengidentifikasi dan menjelaskan itu ada di C2 Pak. Iya. Gitu Pak. Misalkan seperti ini Pak. Bapak yang pertama itu mendeskripsikan komponen fungsi dan cara kerja komputer yang membentuk sebuah sistem komputer serta menjelaskan. Nah, yang pertama kan mendeskripsikan. Nah, untuk mendeskripsikan ada di C berapa, Pak? Mendeskripsikan masih di C2 itu ya. Mendeskripsikan ada di C berapa, Pak? Bapak Ibu, ayo.
mengenali C1 Pak ya, C2 mendeskripsikan kan sama Mendeskrip- menjelaskan. menjelaskan. Oke, mendeskripsikan itu kurang lebih sama dengan menjelaskan. Itu. Berarti di sini mendeskripsikan ya. Dua. Berarti capaian pembelajaran yang pertama KKO-nya mendeskripsikan di sini. Mendeskripsikan. Nah, pada kata kerja kognitifnya itu mendeskripsikan. Nah, itu yang paling tinggi. Nah, sebelum bisa mendeskripsikan, otomatis si peserta didik harus bisa mengenali atau menyebutkan atau menghafal ataupun menuliskan. Identifikasi ya? Mengidentifikasi itu C2, Pak. Identifikasi itu C2. Iya, jadi itu tertinggi ya. Jadi tertingginya misalkan di mengidentifikasi berarti kita harus dari yang pertama dulu. Nah, siswa mampu mengenali bagian-bagian sebuah sistem komputer. Itu yang pertama. Yang keduanya berarti siswa mampu baru mendeskripsikan bagian-bagian sebuah sistem komputer. Gitu ya, Pak? Oke. Nah, jadi yang tertingginya mendeskripsikan. Sebelum mendeskripsikan berarti kan ada C1 dulu. Berarti si peserta didik atau si siswa harus bisa mengenali dulu ataupun menyebutkan. Gitu, Pak. Boleh tanya Pak? Monggo, silakan, Pak. Di indikator itu kalau yang disampaikan Pak Dian tadi kan ini secara umum Pak. Apa tadi di kelompok kami ini kan rinci gitu dalam perangkat masukan, perangkat proses. Apa cukup seperti yang disampaikan Pak Dian, cukup mendeskripsikan bagian-bagian? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Iya, boleh. Nah, kayaknya lebih praktis yang dari Pak Dian ini. Kita ini kan terlalu banyak ini Pak. Lebih bagus malah, Pak. Gitu. Iya, Pak. Gitu, Pak, masukan dari saya. Jadi level KKO-nya di ranah kognitif itu tertingginya apa? Nah, sebelum itu kita harus ke KKO yang terendahnya dulu. Siap-siap. Gitu, Pak. Baik, terima kasih masukannya dari Pak Dian, sangat membantu sekali dan kami berharap nanti kalau ada yang lebih bagus untuk kita share di grup sehingga nanti bisa buat referensi kita semua. Terima kasih dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.